Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Sifa Saadah dan kedua teman saya yaitu Sabila dan Nengsita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai lukisan surrealisme. Sejarah surrealisme. Aliran seni surrealisme pertama kali dikenal pada tahun 1920-an. Hal ini dibuktikan melalui karya dari André Breton dalam tulisan Manifestor. Surrealismenya pada tahun 1924. Dalam karyanya, André menggambar unsur surrealisme melalui tulisan. Sampai akhirnya, surrealisme berhasil dikembangkan dari seni sastra ke seni rupa. Sekarang yaitu pengertian surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam gambar yang memperlihatkan objek dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Surrealisme menggunakan pendekatan teori psikolog Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Ciri-ciri seni surrealisme. 1. Objek yang digambarkan diambil dari kehidupan sehari-hari, kemudian dilukiskan dengan suasana yang tidak lazim terjadi di dunia nyata. Kedua, ada arti tersembunyi dari gambar aneh dan tak lazim yang dituliskan seniman surrealisme. Ketiga, umumnya mempunyai kontras objek yang tinggi, artinya terdapat objek besar yang disandingkan dengan objek kecil. Keempat, terlihat seperti fantasi tetapi tetap berpegang teguh pada referensi dunia nyata. Tokoh-tokoh seniman dan karyanya. 1. Salvador Dalí. Salvador Dalí adalah pelukis nyentrik asal Spanyol yang paling terkenal dengan aliran surrealisme. Ia dilahirkan pada tahun 1904 di Figueres, wilayah Catalonia di Spanyol. Salvador Dalí merupakan salah seorang tokoh surrealisme yang sangat berpengaruh, terutama lewat karya-karya lukisannya. Dia adalah simbol kemapanan surrealis. Salvador Dalí mengenal aliran surrealisme sejak mengunjungi Paris pada tahun 1928 dan bergabung dengan komunitas surrealis. Ini adalah beberapa contohnya. Salah satu contohnya yaitu The Burning Giraffe pada tahun 1937. Max Ernst adalah pelukis asal Jerman yang dilahirkan pada tahun 1891. Ia memiliki latar belakang pendidikan filsafat yang memutuskan menjadi pelukis beraliran surrealisme. Salah satu karyanya yaitu Elephant of the Celebes pada tahun 1921. Yang selanjutnya ada Joan Miró. Joan Miró adalah pelukis surrealisme yang terkenal dari Spanyol. Ia lahir di Barcelona pada 20 April 1893. Joan Miró menjadi seorang peminat seni lukis sejak masuk ke sekolah seni rupa di Barcelona. Joan Miró memulai pameran karya lukis pertamanya pada tahun 1918 di Barcelona. Gaya dan ciri khas karya lukis Joan Miró adalah otomatis psikis yang mendekati aliran abstrak, namun memiliki figur-figur yang berelemen fantasi. Salah satu karyanya yaitu Dog Barking the Moon pada tahun 1926. Yang selanjutnya ada René Magritte. Ia merupakan pelukis surrealisme asal Belgia
Ia dilahirkan di Lessines, Belgia pada 21 November 1898. Ia mendapat pendidikan seni di Brussels dan mulai tertarik dengan gagasan surrealisme pada tahun 1920. Sebelumnya, René Magritte adalah penganut aliran lukis kubisme dan futurisme. Kemudian pada tahun 1926 bergabung dengan komunitas seniman surrealis dan intensif belajar aliran surrealisme di Prancis. Gaya lukis dan ciri khas dari karya René yaitu ilusionistik yang disebut quasi-fotografis. Ia menampilkan objek yang nyata dengan prinsip paduan keganjilan atau incongruous combination. Beberapa karya lukis René Magritte yang sangat terkenal antara lain Diminished Assassin pada tahun 1927, Decalcomania pada tahun 1966, dan karya lukis lainnya. Selanjutnya ada Yves Tanguy. Ia adalah pelukis surrealis asal Perancis yang lahir pada 5 Januari 1900. Ia mengaku menjadi pelukis begitu melihat dan terpengaruh salah satu lukisan de Chirico di Paris. Pada kisaran tahun 1920, ia menganggap unsur kejutan adalah kesenangan dalam melukis. Terkesan seperti abstraktif, namun dia menjadi pelukis surrealis dengan ciri khas yang sangat berbeda, unik, menyeramkan, membingungkan, namun penuh kemewahan. Salah satu karyanya yaitu Indefinite Divisibility pada tahun 1942. Selanjutnya ada Frida Kahlo. Ia adalah seorang pelukis Meksiko yang lahir di Coyoacán dan paling dikenal karena potret dirinya. Kehidupan Kahlo mulai dan berakhir di kota Meksiko, rumahnya yang dikenal sebagai Blue House. Salah satu karyanya yaitu The Wonder Deer pada tahun 1946, Dua Firda pada tahun 1939, Without Hope pada tahun 1945, dan karya lainnya. 7. Robby Dwi Antono. Robby Dwi Antono adalah pelukis muda yang lahir pada 31 Oktober tahun 1990 di Semarang dan saat ini menetap di Yogyakarta. Kesukaan Robby pada dunia lukis digeluti sejak kecil secara otodidak untuk menghilangkan kebosanan saat bermain. Namun, karir melukisnya mulai digeluti secara serius sejak mengambil pendidikan desain grafis di sekolah SMK di Jawa Tengah. Kemudian setelah lulus, Robby mulai memberanikan diri melukis di atas media kanvas secara serius. Robby Dwi Antono adalah seorang pelukis muda beraliran pop surrealis yang sudah memiliki banyak karya hingga saat ini. Beberapa karya lukisannya antara lain Ballad of a Hero tahun 2016, Engkau Adalah Api tahun 2012, Pesta 3 tahun 2013, Menawar Mimpi tahun 2015, dan lukisan-lukisan lainnya. 8. Sudebyo. Sudebyo merupakan salah seorang maestro dan legenda dalam menghasilkan karya lukis di negara Indonesia. Beliau lahir di Madiun pada 17 Juni tahun 1912. Sudebyo yang merupakan seorang dengan pribadi sederhana dan penyendiri memiliki kehidupan jauh dari kemapanan. Sudebyo belajar melukis secara otodidak, namun aktif bergabung dengan organisasi kesenian di Jawa Timur hingga ke Jakarta. Pada awalnya beliau melukis dengan aliran realisme dan naturalisme, dengan kemahiran melukis potret manusia tanpa model dan menceritakan pengalamannya selama menjadi tahanan kolonial Belanda. Kemudian Sudebyo mengasingkan diri selama 15 tahun dan kembali melukis dengan aliran surrealisme. Beliau dijuluki sebagai Bapak Surrealis Indonesia melalui karyanya yang melegenda dan ditinggalkan untuk Indonesia. Melalui karya-karya beliau menjadi awal perkembangan gaya lukisan surrealisme di Indonesia. Beberapa lukisan yang terkenal dengan karya Sudebyo yang beraliran surrealisme antara lain Wanita Jawa tahun 1941, To You of People Jogja tahun 1949,
Punakawa dan Pandawa V tahun 1973, Wisli tahun 1071, dan karya-karya lainnya yang banyak disimpan oleh para kolektor. Yang kesembilan, Leonard Carrington. Leonard Carrington, OBE, adalah seorang seniawati, pelukis surrealisme, dan novelis. Ia adalah orang Meksiko yang lahir di Inggris. Ia hidup sebagian besar di Mexico City dan adalah salah satu dari anggota gerakan surrealis di tahun 1930-an. Beberapa karya lukisannya antara lain Breathe tahun 1972, The Magic World of the Mayan, Valkyrie Hall tahun 1986, Gentis tahun 1942. Yang 10, Vladimir Kus. Vladimir Kus adalah pelukis dan pematung surrealis kelahiran Rusia. Ia belajar di Surikov Moscow Art Institute, dan setelah beberapa tahun bekerja sebagai seniman Moskow, kota asalnya, ia bermigrasi ke Amerika Serikat, akhirnya mendirikan galeri sendiri di Pulau Maui, Hawaii. Beberapa karya lukisannya antara lain The Operator of the Winged Ship, African Sonata, Rival of the Flower Ship, Three Guests, Wonder of the Eden, Contest Earthquake. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.